Masih bersama dengan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Azumardi Azra, lalu ada Wandi Tuturong, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Prof. Azra, tentu kita ingin mengetahui juga selain tadi proses pembentukannya yang kemudian dipermasalahkan oleh para penggugat, ada 95 tadi, mayoritas adalah guru besar dari universitas di Indonesia. Saya ingin bertanya, isi apa yang kemudian juga dipermasalahkan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara? Ya, yang kalau secara material isi yang kita gugat itu sebetulnya ada 4 pasal ya, pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 8, dan pasal 4, pasal 5 ayat 4 ya. Oke. Ini mengenai dalam tanda kutip ya pemerintahan di IKN itu dalam bentuk otorita yang menurut kita itu bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Karena? pasal 14. Oke. Pasal 18 ayat 1 ayat 2, 18A ayat 1, 18B Undang-Undang Dasar 45 yaitu mengenai pemerintahan daerah, ya kan? Jadi pemerintahan daerah itu tidak dikenal istilah otorita di dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun juga Undang-Undang ODA, otonomi daerah juga nggak dikenal. Karena apa? Dengan otorita itu kemudian menghilangkan hak-hak dari warga negara, hak-hak konstitusional dari warga negara untuk memiliki perwakilan, ya kan? Minimal mungkin perwakilan model DKI lah kita bayangkan. DKI itu kan di tingkat kotanya kan nggak ada DPR, DPRD-nya, Ya. tapi di tingkat DKI provinsinya ada DPRD-nya. Jadi harusnya minimal itu. Ini kan nggak ada sama sekali. Ada cuma otorita, ya kan? Dan otorita itu juga belum begitu jelas, walaupun dalam beberapa hari ini Presiden Jokowi mau melantik kepala otoritanya itu. Ya, Tapi ya. kita lihat ini dari sudut Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal tadi yang saya sebutkan yang memberikan petunjuk mengenai Tidak sesuai. ketentuan hukum mengenai pemerintahan daerah, kabupaten dan wali kota, Ya. kabupaten dan kota dan kemudian provinsi, itu nggak cocok. Oke, kalau Otorita itu bicara soal regulasinya atau konstitusinya, saya ingin tanya ke Prof. Kalau yang ada di pikiran dari para penggugat, apa bahayanya ketika tidak ada pengawas di otorita tersebut? Iya, ya yang jelas bukan soal sekedar, ya jelas hak yang pertama paling penting itu hak-hak warga itu jadi hilang kedaulatannya, ya kan, untuk memiliki representasi di pemerintahan daerah ya. Karena kan IKN itu kan satu daerah walaupun disebut dengan ibu kota negara, tapi Ya. kan daerah, dan daerah itu kan ada penghuninya, penduduknya, ada warganya, baik yang asli maupun yang pendatang. Jadi mereka tidak bisa diabaikan begitu saja, apalagi kemudian istilah kepala daerah itu otorita itu kan nggak ada, tidak Oke. ada itu otorita itu ya di Batam ada, walaupun gagal otorita di Batam itu kan gagal karena Oke. konflik dengan wali kotanya. Tapi inilah yang jadi masalah, nggak cocok dengan kerangka ataupun ketentuan Undang-Undang Dasar Hmm. 1945. Gitu. Baik. Jadi itu secara material. Kalau yang lain sih nggak ada, itu aja terutama. Itu terutama ya. Baik, saya coba untuk kemudian bergabung juga, baru saja bergabung ini Wakil Koordinator Kontras, Bung Rifanli. Bung Rifanli? Ya, halo Iya. Mas Aiman. Anda mendengarkan tadi sempat kemudian sedikit apa yang menjadi perbincangan saya dengan Prof. Azra. Ada komentar soal ini bahwa tadi ada proses pembentukan di paruh sebelumnya kita sudah bahas, ada permasalahan di sana, ada pro kontra di sana, iya. Sekarang soal substansinya, materinya. Di antaranya adalah tidak ada DPRD, tidak ada pengawas di otorita IKN, Ibu Kota Negara. Anda melihat hal yang sama? Ya, jelas itu hal yang sangat berbahaya lah. Pertama begini, jauh sebelum kita berbicara soal metode pengawasannya, model pengawasan yang tidak ada itu, yang tidak ada DPRD, dan saya mendapatkan informasi bahwa rencana pengawasan ini akan ditaruh di DPR gitu, yang tingkat pusat. Ini agak cukup berbahaya karena jauh sekali tingkatannya. Saya khawatir DPR gagal untuk mengecek sejauh mana atau mengawasi sejauh mana pelaksanaan IKN nantinya gitu. Nah, pada tahapan perencanaan itu sendiri, partisipasi itu udah hilang gitu. Nah, kita sulit untuk berbicara bagaimana model pengawasan yang baik ketika tahapan perencanaannya yang menjadi kunci Ya. utamanya adalah partisipasi itu hilang gitu. Masyarakat di sana yang melakukan kritik atau menyampaikan kritik mengenai efektivitas dari perencanaan ini, apakah sudah terakomodir, sudah sejauh mana
negara memikirkan hal tersebut gitu. Ini Tidak yang diakomodir seperti apa? yang Mungkin Anda menjadi bisa jelaskan, karena tadi dijelaskan oleh Bung Wandi dari KSP, itu semuanya ada notulensinya, didengarkan dan lain sebagainya. apa yang menjadi kendala sampai hari ini mereka masih melakukan penolakan. Bagaimana negara mengakomodir kemauan-kemauan tersebut dari warga negara. Apakah Dan semua ini kan penolakan itu harus kemudian diakomodir? paling nggak semuanya harus terjawab, tersampaikan oleh negara. Misalnya yang belum terjawab? Bagaimana soal ancaman terhadap lingkungan hidup, bagaimana nanti orang-orang di sana yang terancam lingkungan hidupnya atas pembangunan IKN atau kawasan yang selama ini sudah ada konsesi hutan, konsesi pertambangan, itu bisa aman, bisa selamat kehidupannya atau kesejahteraan dari masyarakat yang hari ini masih ada suku balik dari Penajam Pasar Utara. Oke, Ini Bung yang Wandi. patut untuk diperhatikan ke Oke, depannya. nanti kita coba elaborasi. Mungkin nggak bisa semuanya. Silakan Bung Wandi. Ya, kalau soal substansi kan sebetulnya kita tahu ada amandemen konstitusi, ada pasal 18B ayat 1 itu yang yang memberikan dasar hukum tentang kekhususan dan keistimewaan. Jadi atas dasar itulah maka pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara itu mendapatkan basis konstitusionalnya. Jadi memang ada pasal 18 tentang pemerintahan daerah ya, dan ada DPRD-nya. Tetapi juga pernah ada putusan MK nomor 11 tahun 2008 yang mengatakan bahwa pasal 18 dan pasal 18B UUD 45 itu setara dan tidak saling membawahi. Jadi sebetulnya landasan konstitusionalnya, perspektif konstitusionalnya sudah dipertimbangkan. Ini soal tadi ya, soal bahwa tidak ada DPRD tadi. Ya, tetapi kita juga mengadopsi yang namanya perspektif baru. Kan kita juga harus menerima kemajuan. Salah satunya adalah dalam konsep pembangunan kota-kota modern itu dibutuhkan city management, city manager. Dan itu tidak yang untuk efektif, apalagi kita akan menghadapi perubahan iklim ya. Kita membangun sebuah kota yang modern. Anda mengatakan maka dibentuk kepala otorita, ditunjuk kepala otorita. Kepala otorita itu dia bebannya tidak terlalu banyak karena fokusnya pada profesionalisme dia dalam membangun IKN. Masalah bagaimana IKN bisa berbicara soal ancaman perubahan iklim kalau proses perencanaan IKN itu sendiri tidak melihat atau tidak memahami bagaimana konteks persoalan yang ada di sana. Ancaman soal tambang, konsesi hutan, dan itu ada konflik kepentingan dan macam ada kajian lingkungan, ada kajian lingkungan, itu yang menurut ada saya kajian kontradiktif gitu. Ya, ada kajian lingkungan hidup strategis yang sudah dilakukan ya oleh Bappenas dan KLHK. Jadi rekomendasi tentang itu juga sudah disampaikan. Bahkan soal keanekaragaman hayati, bagaimana membangun kota supaya kita hidup bisa berdampingan dengan satwa liar. Ini konsep yang baru. Jadi itu kita pertimbangkan semuanya. Jadi Anda mengatakan Bung Wandi bahwa semua itu sudah ada kajiannya, kalau ada penolakan maka itu hal yang wajar, hal yang sah, tapi pemerintah meyakinkan bahwa semua itu sudah ada kajiannya. Bung Rifanli? Betul. Yang penting kan substansi apa yang dipersoalkan. Nah tadi Profesor Azra sudah menyampaikan substansinya soal pasal 18. Nah kami mengajukan kontra argumennya pasal 18B. Dari amandemen konstitusi. Ya. Jadi kalau concern soal lingkungan hidup juga kita pertimbangkan, tetapi jangan lupa 256.000 hektar itu besar. Saya kira kalau kita bicara Jakarta juga berapa banyak tuh persoalan-persoalan lingkungan, persoalan polusi, persoalan banjir dan sebagainya. Nah kalau dibandingkan dengan IKN, saya kira IKN jauh lebih baik untuk menjadi ibu kota. Itu substansi yang harus kita bahas. Saya melihatnya begini, ada ambivalensi antara keinginan pemerintah untuk tetap berkolaborasi untuk melestarikan lingkungan, tapi di sisi lain atau di hari yang lain justru langkahnya tuh bertolak belakang dengan harapan yang menjaga lingkungan kayak gitu. Kita jadi begini saja di Kalimantan. Substansi yang ditolak apanya, Mas? Oh enggak, kan yang menolak, yang menggugat itu kan teman-teman dari Prof. Azra. Saya hanya menyampaikan bahwa sejak proses perencanaan ini tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja yang sama MK juga sudah disebut sebagai inkonstitusional gitu. Artinya ada masalah karena terburu-buru dan tidak memerhatikan substansi-substansi dari kritik publik. Saya khawatirnya Undang-Undang IKN ini ada atau perencanaannya juga sudah nanti dijalankan di kemudian hari setelah adanya undang-undang tersebut, itu
sama persis dengan apa yang terjadi atau yang selama ini mengakibatkan dampak-dampak turunannya. Apa yang terjadi di Wadas itu kan konsekuensi dari hadirnya Omnibus Law. Artinya ada Anda menduga Bung Rifanli jadi akan ada penolakan warga lokal terkait dengan pemindahan ini? Maksudnya seperti itu kalau disamakan dengan Wadas? Enggak, maksud saya itu salah satunya, Mas Aiman, sorry. Itu salah satunya. Tapi yang lebih luas lagi, apakah IKN ini bisa menjawab persoalan-persoalan bangsa yang lagi dihadapi hari ini? Kalau misalkan bicara soal anak cucu siapa yang kira-kira itu akan diuntungkan dengan keberadaan IKN ini? Pertama, negara pernah berbicara soal bonus demografi tahun 2030. Apakah ini akan menjawab konteks bonus demografi tersebut? Sejauh mana negara mempersiapkan SDM-SDM yang akan siap di usia produktif akan lebih banyak itu di tahun 2030 dengan keberadaan IKN. Ini yang kontradiktif. Tadi saya bilang ada ambivalensi, hari ini ngomong menjaga lingkungan atau berharap SDM lebih baik, tapi hari yang lain justru menjalankan implementasi yang jauh lebih berbeda. Ini yang berbahaya. Oke, sebelum dijawab oleh Bung Wandi, saya ingin terakhir ke Pak Prof. Azumardi Azra, apa yang bisa disampaikan dari kesimpulan gugatan yang dilayangkan? Ya, saya kira ya kita berharap bahwa MK ya mengambil keputusan yang adil lah gitu ya. Outputnya apa? Dibatalkan pemindahan? Kita petitumnya itu dibatalkan. Ya. Dibatalkan rencana pemindahan ibu kota negara? Bukan pemindahannya, prosedur pembuatan undang-undangnya sama substansi undang-undangnya. Kalau mau tetap mau memindahkan ibu kota, ya bikin lagi undang-undangnya yang melibatkan publik dengan substansi yang tidak melanggar undang-undang yang lain. Maksud saya tidak melanggar undang-undang 1945. Baik, itu. Bung Rifanli juga sama, bahwa bukan soal pemindahannya, tapi soal pembentukan undang-undang dan isinya yang harus diperbaiki. Pemindahannya nggak ada masalah, bukan seperti itu atau gimana? Kalau untuk saya dan teman-teman di Kontras, setidaknya pemindahan ini tidak menjawab problem yang hadir saat ini dan tidak menjawab permasalahan. Intinya pemindahan juga turut kita tolak gitu karena tidak substansial untuk situasi hari ini. Ya. Baik, terakhir ke Bung Wandi untuk menjawab semuanya, silakan. Ya, saya kira tantangan kita yang sudah puluhan tahun kita rasakan adalah ketimpangan Jawa dan luar Jawa. Sebenarnya itu alasan pertama. Dan ini momentum yang tepat untuk pemindahan IKN supaya kita tidak bicara aja. Kita sekarang melakukan solusi terhadap ketimpangan tersebut. Kalau tidak dilakukan pemindahan, ketimpangan akan terus terjadi. Saya kira Prof. Azumardi juga setuju itu. Yang kedua, tantangan ke depan juga soal perubahan iklim. Bukan saja soal bonus demografi, perubahan iklim di mana kita membutuhkan showcase yang bisa kita tunjukkan kepada dunia sehingga semua pihak termasuk pihak swasta bisa berpartisipasi. Kita punya target ya 2030 penurunan emisi 29%. Tidak bisa kita lakukan sendiri. Harus melibatkan pihak lain, khususnya swasta. Tujuannya showcase itu tidak bisa dilakukan. Baik, tujuannya mulia, tentu juga harus dilakukan dengan proses yang mulia. Nanti apakah kemudian juga akan diputuskan berbeda di Mahkamah Konstitusi atau ada hal lain berupa catatan dari Mahkamah Konstitusi yang saat ini kita lihat memang ramai-ramai menggugat undang-undang IKN. Kita akan cermati sama-sama nanti bagaimana akhir dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Terima kasih Bung Wandi Tuturong dari kantor staf Presiden, kemudian Bung Rifanli Iskandar dari Kontras, Rifanli Anandar, dari Kontras, dan juga Profesor Azumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu.